Bikin film dulu dong, gimana lu? Nah, ini ada produser nih, nggak enak nih, ada produser nih. Iya, Iya kan? di film Balas Budi menjadi siapa dan seperti apa? Ya, saya di film Balas Budi menjadi seorang ayah lah biasa ya. Tadinya pengen jadi anak SMA tapi nggak dikasih, katanya nggak cocok, kamu saya ganti aja kalau mau jadi anak SMA yang lain aja katanya gitu. Kenapa mau terima film ini? Jadi seorang ayah yang sangat melindungi anak perempuannya, karena anak perempuan kesayangan. Yang mana saya melihat gelagat yang udah nggak bener nih. Kok dia pacaran sama orang yang kayak begini, yang ngebohong melulu, nipu melulu gitu kayaknya. Bagi gue tuh dia penipu gitu. Tapi bagi anak perempuan gue enggak gitu. Nah, kelanjutannya lo harus nonton deh semua filmnya. Udah. Oh iya. Ya, tapi kan yang lain belum. Lo teman-teman media emang udah nonton, tapi kan ya ini kan tayangannya buat ini ya. Kenapa mau terima film ini? Filmnya menarik loh. Ini film sesuatu yang belum pernah dibikin kan. Ini mengenai kayak love scam gitu. Jadi kan film ini juga tunggu sebentar ya. Film ini. Weh, GB, how are you? Thank you bro. Ya, Udah, Love Scam oke. ya. Iya, pemirsa. Oh, bukan. Oke, jadi film ini akan memberikan manfaat juga untuk kita teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak menjadi korban daripada love scam ya. Yang mana sekarang semakin marak ya kan. Jangan karena rayuan sesaat gitu langsung kayaknya udah terpana gitu loh. Itulah bahayanya gitu. Jadi hati-hati. Film ini memberikan efek positif lah untuk teman-teman semua. Ambas menarik nih, kan tadi Om bilang menarik. Apa perbedaan filming sama project-project yang udah jalan ini? Setiap film itu pasti punya tantangan yang tersendiri. Setiap film itu pasti punya daya tarik tersendiri gitu ya. Jadi setiap saya syuting tuh saya pasti sangat suka sekali karena selalu challenging, selalu mempunyai peran baru, karakter baru, profesi baru gitu kan. Profesi baru maksudnya di dalam karakter gitu. Udah bahas profesi baru nih, Om. Gimana, Om? Wah, pinter dia. Gila bener. Jago. Geluti profesi baru. Usia 58 tahun apa kamu? 59 saya. Tahun ini 59. Udah terus Om. Ya, jadi gini, saya kebetulan memang lulus S1 dan S2 hukum. Dan kemudian juga sudah kemarin ujian, sudah disumpah advokat gitu. Tapi sementara masih dalam tahap penjajakan. Kebetulan saya masih lagi banyak pekerjaan di film. Jadi sementara ya sambil jalan aja gitu. Kalau memang ada kasus atau apa gitu, kebetulan saya ada partner saya gitu ya. Tapi sementara masih lebih banyak menyelesaikan film-film saya. Trigger awalnya apa sih Om? Ya, Mau jadi lawyer, pengacara? fokus. Terpacunya apa? Karena gini, menurut saya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita setiap hari bergelut dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Ya kan? Begitu kita keluar rumah, pagi-pagi kita pergi ke kantor, ke tempat kerja, ke liputan gitu, bisa aja berhadapan dengan hukum. Misalnya, amit-amit ya, misalnya kecelakaan atau apapun gitu. Itu pasti ada faktor aturan dan hukumnya gitu. Jadi ya sampai kita tidur lagi gitu sebetulnya ada. Di rumah juga bisa aja ya kena hukum ya gitu ya, ada hukumannya kan. Kalau macam-macam gitu kan. Ya itulah. Tapi mungkin karena gelisah dengan hukum Indonesia juga atau seperti apa? Jadi gini, semakin kesini sekarang kan sedikit-sedikit gini loh. Zaman sekarang orang semakin melek hukum. Zaman sekarang orang sudah mengerti istilah-istilah hukum ya. Kalau dulu kan kayaknya hukum itu sesuatu yang nggak bisa kita capai, kayak jauh gitu, tinggi gitu. Tapi sekarang setiap orang sudah mulai banyak tontonan YouTube, TikTok, Instagram semua banyak yang membahas mengenai hukum. Jadi hukum menjadi gaya hidup ke dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Kesulitannya apa sih Om saat mungkin mengemban S2 di usia mungkin tidak lagi muda gitu, 50? Sebenarnya kesulitan saya cuma satu, dengan membagi waktu aja sih gitu. Begitu sulitnya untuk membagi waktu antara kuliah, bekerja, menjadi kepala keluarga, menjadi menjadi ambasador UNICEF, kemudian ngurusin bisnis dan lain-lain. Yaitu waktu aja sih sebetulnya. Karena kan yang namanya kuliah itu kan ada standar di mana kita tidak boleh tidak masuk dalam berapa 30% kehadiran gitu kan ya. Nah itu yang paling sulit tuh. Menjadi Stres. Gimana caranya hari-hari harus kuliah, tapi harus syuting gitu kan, ya itulah dia. Tapi itu tantangannya yang ternyata sangat saya rindukan. apa mungkin nantinya mau nggak mau jadi aktor aja, mungkin Fokus fokus di usia tua nanti mau jadi pengacara aja lah. Saya Gitu. sih kalau jadi apa aja yang terserah Tuhan lah gitu.
Yang paling penting manusia itu berusaha, yang menentukan Tuhan. Setelah mengambil keputusan mau fokus menjadi pengacara, tanggapan keluarga gimana nih Om? Atau dukungan gitu? Oh, kalau keluarga saya, istri saya, anak-anak saya sangat mendukung saya untuk bekerja atau melakukan apapun gitu ya. Mereka sangat support. Jadi yang paling penting positif dan mereka tidak dilupakan gitu. Oh, masuk soal keluarga nih Om, bentar lagi menjadi kakek. Kakek. Dia dari tadi, dia dari tadi masuk jago ya dia ya. Kesel gue sama lu. Penyambutan cukup tahap persiapannya gimana Om? Gue cepet banget Om. Jadi kakek sebentar lagi seperti apa? Oh iya ya, saya nggak mau terlalu banyak membahas itu karena biar anak saya aja gitu nanti. Kalau misalnya saya udah kebanyakan membahas nanti jadi basi nanti. Tapi dari Om sendiri maksudnya persiapan mentalnya excited ya. seperti apa? Iya, kalau kata orang-orang kan kalau punya cucu itu adalah momen yang paling membahagiakan, momen-momen yang paling membahagiakan untuk seorang grandfather. Kayaknya sih ya, belum keluar kan dia. Jadi ya mudah-mudahan ini juga menjadi momen yang membahagiakan seperti ketika momen kebahagiaan saya itu saya ketika saya menikah, anak pertama saya lahir, anak kedua saya lahir, anak ketiga saya lahir gitu kan. Dan mudah-mudahan ini juga jadi momen yang membahagiakan dan tidak terlupakan. Ada persiapan nggak sih Om mau dipanggil apa? Nah, panggilannya Grand Fair. Grand Fair. Grand Fair. Karena istri saya namanya Mary, Grandmere. Nah, jadi Oh, tapi udah mau jadi kakek tampil lebih muda nih Om. ya, boleh dong. Awet muda Boleh nih, Om. dong kalau opa-opa kayak gini. Seperti apa sih Om? Mungkin selalu tampil fashionable juga. Ya mudah-mudahan penampilan saya tidak berubah setelah punya cucu. Atau nanti cucunya yang malu, kakek gue kayak gini banget. Asik ya. Tapi deg-degan juga nggak sih punya cucu pertama? Yang paling pertama, yang utama adalah saya mendoakan agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar, si ibu diberikan kesehatan, nanti anaknya juga lahir dalam keadaan sehat, dan tentunya juga menjadi cahaya atau bintang yang terang untuk keluarga kecil mereka gitu. Tapi kok Brandon pernah nanya minta ilmu gitu nggak soal sosok ayah gimana nanti sama anaknya gitu? Dia udah banyak ngelihat gitu ketika dia jadi anak saya. Jadi saya pikir kan kalau bagi Brandon itu bagi anak-anak saya mereka lebih suka melihat contoh daripada nasihat gitu. Jadi ya saya hanya memberikan actionnya aja gitu. Tapi Om Mudah-mudahan action saya berguna untuk mereka. Om sendiri udah mulai banyak tanya juga nggak sih ke teman-teman yang sudah punya cucu gitu, seperti apa sih menjadi seorang kakek gitu? Enggak sih. Kita hadapin aja ketika saya mau punya anak juga saya nggak nanya sama teman saya lu punya anak kayak apa gitu. Enggak gitu. Maksudnya naturally aja gitu. Jadi ala saya aja kayak saya ngedidik anak-anak saya itu ala saya aja, didikannya ala gue lah gitu. HPL-nya kapan sih Om? Hah? HPL-nya? Ya mudah-mudahan bulan Februari kayaknya. Oh udah dekat nih Om. Mungkin udah ada persiapan belum sih Om? Ada persiapan nggak sih atau udah beli-beli buat cucu? Nah nggak tahu tuh Brandon. Kan kita tinggalnya udah misah. Jadi udah jarang ketemu gitu karena Kang Des sibuk kerja ngurusin keluarganya, ngurusin persiapan punya baby gitu kan. Itu sih. Om tapi lebih enak jadi lawyer apa jadi aktor? Kalau boleh disuruh milih nih. Paling enak sih nggak kerja sih di rumah aja tapi duitnya banyak. Ini Om Doa di Bandung Barat Om. Barat yang banjir. Bencana di Bandung Barat Om sedikit. Nanti, Mama ada harus ini dulu nih. Sebentar. Thank you.